Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Umul Aimanah dengan NIM C1C020076. Saya akan menjelaskan mengenai pajak penghasilan pasal 23 atas jasa, modal, dan hadiah, dan juga pajak penghasilan pasal 26 atas penghasilan yang diterima subjek pajak luar negeri. Yang pertama, pengertian dari pajak penghasilan pasal 23. Pajak penghasilan pasal 23 merupakan pajak penghasilan yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong pajak penghasilan pasal 21 yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah atau subjek pajak dalam negeri, penyelenggaraan kegiatan, bentuk usaha tetap atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya. Selanjutnya, untuk pemotong dan tarif pajak penghasilan pasal 23. Untuk pemotong pajak penghasilan pasal 23 terdiri atas yang pertama badan pemerintah, yang kedua subjek pajak badan dalam negeri, yang ketiga penyelenggara dalam negeri, yang keempat bentuk usaha tetap, yang kelima perwakilan perusahaan di luar negeri lainnya, dan yang keenam orang pribadi sebagai wajib pajak dalam negeri tertentu yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak sebagai pemotong pajak penghasilan pasal 23. Itu ada akuntan, arsitek, dokter, notaris, pejabat pembuat akta tanah, kecuali camat, pengacara, dan konsultan yang melakukan pekerjaan bebas, dan orang pribadi yang menjalankan usaha yang menyelenggarakan pembukuan atas pembayaran berupa sewa. Kemudian untuk tarif pajak penghasilan pasal 23, yaitu penghasilan dikenakan pajak penghasilan pasal 23 sesuai dengan pasal 23 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 menetapkan tarif sebagai berikut. Yang pertama sebesar 15% dari jumlah brutonya, itu atas dividen, bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang. Kemudian royalti, hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong pajak penghasilan yang dimaksud dalam pasal 21. Dan yang kedua yaitu sebesar 2% dari jumlah bruto, tidak termasuk PPN, atas sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenakan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2. Kemudian imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong pajak penghasilan pasal 21. Di sini ada contoh perhitungan pajak penghasilan pasal 23 untuk jasa dan hadiah. Untuk jasa sendiri, tarifnya yaitu sebesar 2%. Di mana contoh untuk jasa, yang pertama yaitu PT Kalkulus meminta jasa dari Pak Dodi untuk membuat sistem akuntansi perusahaan dengan imbalan sebesar 22 juta. Itu sudah termasuk pajak tambahannya lain. Pajak penghasilan pasal 23 yang dipotong PT Kalkulus yaitu 2% dikalikan dengan 20 juta. Hasilnya yaitu 400.000. Ini dikalikan dengan 20 dikarenakan yang 2 jutanya itu merupakan PPN. Nah, selanjutnya itu contoh soal dari PT Celalu Jayang di membayarkan jasa konsultan PT Jaya sebesar 2.200.000 termasuk PPN. PT Jaya tidak mempunyai NPWP, maka PPh pasal 23 yang dipotong oleh PT Celalu Jayandi adalah 4% dikali dengan 2 juta sama dengan 80.000. Selanjutnya untuk contoh soal perhitungan pajak penghasilan pasal 23 untuk hadiah. Hadiah sendiri tarifnya yaitu sebesar 15%. Sini ada contoh soal, Doan Pasaribu mendapat hadiah sebuah mobil senilai 200 juta atas undian tabungan yang diselenggarakan Bank Kecap ABC. Pajak penghasilan pasal 23 yang harus dipotong Bank Kecap ABC adalah 15% dikali dengan 200 juta. Hasilnya yaitu 30 juta. Selanjutnya untuk contoh soal perhitungan PPh pasal 23 atas modal, mana contoh soalnya yaitu dari PT ABCD, merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang industri sepatu dan beralamat di Jalan Terusan nomor 11 Jakarta Selatan. PT ABCD telah memiliki NPWP pada tanggal 10 Juli 2013. Perusahaan membayar dividen tunai kepada pemegang saham yang sebelumnya telah diumumkan melalui RUPS. Berikut data yang diperlukan dalam pembayaran dividen tunai. Di sini itu pemegang sahamnya ada PT Perkasa dengan penyertaan modal sebesar 26%, dividennya sebesar 130 juta. Kemudian PT Cakrawala, penyertaan modalnya sebesar 15%, dividennya sebesar 75 juta. Kemudian PT Matahari, penyertaan modalnya sebesar 10%, dividennya sebesar 50 juta. Kemudian PT Angkasa, penyertaan modalnya 18%, dividennya sebesar 90 juta. Dan CV Bahari Jaya, penyertaan modal sebesar 12%, dividennya sebesar 60 juta. Kemudian CV Karya Raya, penyertaan dividennya 11%, dividennya sebesar 55 juta. Dan yang terakhir PT BNI atau BUMN, itu penyertaan modalnya sebesar 8%, dividennya sebesar 40 juta. Nah, dari data tabel tersebut, berikut ini perhitungan pajak penghasilan pasal 23 yang harus dipotong PT ABCD.
di mana pemegang sahamnya yaitu PT Cakrawala, penyertaan modalnya sebesar 15% dengan dividen 75 juta. Nah, PPh pasal 23 yang dipotongnya yaitu kita kalikan tarif PPh pasal 23 atas modal yaitu 15% dikalikan dengan brutonya. Maka hasilnya dari PT Cakrawala ini yaitu didapatilah 11.250.000. Kemudian PT Matahari dengan penyertaan modal 10%, dividennya 50 juta. Kita cari PPh pasal 23-nya seperti yang tadi yaitu 15% dikali dengan bruto, maka hasilnya yaitu 7.500.000. Begitu juga dengan T dan CV lainnya, maka didapati jumlah dividennya yaitu sebesar 330 juta dan jumlah pajak penghasilan pasal 23 yang dipotong yaitu sebesar 49.500.000. Nah, di sini untuk PT Perkasa dikategorikan menjadi non-objek pajak sebab persentase penyertaan modalnya lebih dari 25%. Dan untuk PT BNI, itu BUMN, juga merupakan non-objek pajak karena merupakan badan usaha milik negara yang menjadi pengecualian dari objek pajak. Baik, selanjutnya pengertian dari pajak penghasilan pasal 26, di mana pengertiannya yaitu merupakan pajak penghasilan yang dikenakan atau dipotong atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia yang diterima atau diperoleh wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia. Untuk pemotong dan tarif pajak penghasilan pasal 26, yang pertama pemotong pajak penghasilan pasal 26 berdasarkan ketentuan wajib dilakukan oleh yang pertama badan pemerintah, yang kedua subjek pajak dalam negeri, yang ketiga penyelenggara kegiatan, yang keempat bentuk usaha tetap, yang kelima perwakilan perusahaan luar negeri lainnya, dan yang keenam pembeli yang ditunjuk sebagai pemotong pajak penghasilan pasal 26. Kemudian untuk tarifnya, berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 26 disebutkan bahwa tarif dan objek pajak penghasilan pasal 26 adalah sebagai berikut. Yang pertama, 20% dari jumlah penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh wajib pajak luar negeri, yaitu berupa dividen, bunga, premium, diskonto, premi, imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang, royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta. Kemudian imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan, hadiah dan penghargaan, pensiun, dan pembayaran berkala lainnya, premi swap, dan transaksi lindung nilai lainnya, dan keuntungan karena pembebasan utang. Dan yang kedua, 20% dari perkiraan penghasilan itu berupa penghasilan dari penjualan harta di Indonesia dan premi asuransi, premi resuransi yang dibayarkan langsung maupun melalui pialang kepada perusahaan asuransi di luar negeri. Yang ketiga, 20% dari perkiraan penghasilan bruto atas penghasilan yang berupa penjualan atau pengalihan saham dipotong pajak penghasilan pasal 26. Dan yang terakhir 20% dari penghasilan kena pajak sesudah dikurangi pajak dari suatu badan usaha tetap di Indonesia, kecuali penghasilan tersebut ditanamkan kembali di Indonesia. Kemudian masuk ke contoh perhitungan pajak penghasilan 26. Di sini contohnya yaitu dari penghasilan yang diterima subjek pajak luar negeri. Contohnya Miki adalah karyawan asing pada perusahaan PT Dirah Konsul. Miki bertempat tinggal kurang dari 183 hari. Miki sudah beristri dan mempunyai seorang anak. Dalam bulan April 2009, Miki memperoleh gaji sebesar 5.000 US dollar sebulan. Kurs yang berlaku adalah 10.500 per US dollar. Perhitungan PPh pasal 26-nya yaitu penghasilan bruto berupa gaji sebulan 5.000 dikali dengan 10.500 rupiah, maka didapati hasilnya yaitu 52.500.000. Nah, penerapan tarifnya yaitu 20% dikali dengan 52.500.000, maka hasilnya yaitu 10.500.000 rupiah. Pajak penghasilan pasal 26 atas gaji Miki bulan April 2009 yaitu sebesar 10.500.000 rupiah. Demikian yang dapat saya jelaskan mengenai pajak penghasilan 23 atas jasa, modal, dan hadiah, dan juga PPh pasal 26 atas pendapatan yang diperoleh subjek pajak luar negeri. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.